Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi dan rekan saya Izzuddin di The Mahir Show. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya Ivan Kadafi dan juga rekan saya Izzuddin akan menemani kalian semuanya dengan informasi yang inspiratif dan edukatif, pastinya di The Mahir Show. Nah, rekan saya Izzuddin kali ini apa kabar nih? Sehat ya Izzuddin ya? Sehat Pak, alhamdulillah sehat selalu. Pak Guru gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita luar biasa nih ya, bintang tamunya adalah seorang gadis yang cantik-cantik nih. Ya, kita sudah lama nih ya tidak mengundang bintang tamu yang cantik-cantik, dan kali ini spesial di edisi The Mahir Show kali ini kita mengundang seorang YouTuber terkenal ya di Mekah Al-Mukarramah dan juga mantan siswi dari program BIPA khusus bahasa Indonesia di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, penasaran nih siapa sih mereka ini dan apa saja yang yang mereka lakukan ketika merayakan Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya edisinya masih edisi Idul Fitri nih Izzuddin ya. Karena kita penasaran bagaimana Idul Fitri dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia. Kalau misalnya anak-anak SIM sudah biasa ya, kita sudah tahu bagaimana keseharian mereka melakukan Idul Fitri. Betul ya, Izzuddin ya? Nah, tapi bagaimana Kali dengan ini beda, Pak, karena kan orang-orang Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia. Mungkin kita bisa tanya-tanya nanti Pak, kebiasaan-kebiasaan apa saja, budaya-budaya apa saja yang di Arab Saudi, seperti itu Pak. Iya, karena kalaupun anak SIM itu udah biasa, tapi ini anak kelahiran Betul, Mekah dan warga negara Indonesia, mungkin pun ada budaya-budaya yang berbeda ya kan, yang mungkin kita tidak tahu, dan makanya kita di sini akan mengulik langsung, kita bertanya langsung sama mereka bagaimana kebiasaan mereka merayakan Idul Fitri selama keadaan COVID-19 ini ya, yang sekarang ternyata tidak seperti biasa seperti itu ya. Makanya nih penasaran bagaimana mereka nanti menceritakan bagaimana kondisi mereka di The Mahir Show. Nah, langsung saja nih kita panggil mereka ya, yaitu Rariru Rera. Ya, apa kabar semuanya? Rariru ya? Ya, jadi mereka ini punya channel namanya Rariru. Pokoknya kalian semuanya jangan lupa subscribe dan boleh nonton nih ya, bagaimana mereka bertingkah lucu, dan mereka membuat games dan macam-macam, pokoknya vlog mereka lucu-lucu. Saya sudah menontonnya dan ketawa sendiri kadang-kadang itu, dan bagus banget. Izzuddin pernah nonton ya? Pernah Pak, apalagi yang bagian makanan kurma itu Pak. Oh itu ya. Pernah nonton Pak. Iya. Seru. Nonton. Kalau Pak Ivan suka yang ini, yang yang makan burger. Jadi di situ Ranu yang sial ya, Ranu sial gara-gara nggak dapat daging. Ya Ranu ya? Iya. Nah, oke. Sebelum kita masuk pertanyaan, kita kenalan dulu nih sama mereka ya, siapa-siapa saja dalam mereka. Saya juga masih bingung nih karena mereka semua cantik-cantik, mukanya semua sama ya kan, jadi bingung yang mana namanya nih gitu ya. Oke, langsung saja nih dari yang sebelah yang berbaju putih nih, siapa namanya? Ya, saya namanya Reno dan saya Rima. Saya Ruman. Saya Rina. Kami dari Radio Channel. Wah, semangat banget nih Izzuddin. Oke. Gimana nih lebarannya selama COVID-19? Rame nggak kira-kira? Iya, oke. Untuk lebaran di COVID-19, sebenarnya sih kalau hari raya ini waktu yang kita berkumpul dengan keluarga semuanya. Kita nggak cuma punya waktu ini saja untuk berkumpul, karena di waktu lain masing-masing kan punya usaha gitu, dan jarang sekali kita berkumpul. Cuman jika ada acara, ada pernikahan. Nah, waktu hari raya ini kami berkumpul. Tapi karena COVID-19 kita nggak bisa berkumpul.
Nah, oleh karena itu sedih sih dan shock sekali. Tapi alhamdulillah ada social media, Social media. bisa dari Snapchat, bisa bertemu dari Imo. Jadi alhamdulillah ada social media. Iya. Terus gimana nih? Apa namanya? Kira-kira keluarga datang nggak nih ke ini? Kemana namanya? Ke rumah gitu? Maksudnya keluarga-keluarga inti atau paman? Untuk kami tidak sih, cuman kakak aja. Tapi paman juga yang nggak bisa karena kita takut. Dua senetan masih. Ya udah tahun kita nggak lihat mereka. 2 tahun udah. 2 tahun ya. Ya, Karena belum COVID tahu ini nggak kita- bisa ya. Iya bisa ya. Walaupun kita sudah vaksin, tapi masih takut sih karena baru 1 kali vaksinnya. Jadi masih Iya. takut gitu. Jadi Dan harus bapak masih dan ibu berhati-hati. mereka udah tua gitu. Jadi ya kita ya udah lockdown aja lebih baik gitu. Iya. Oke. Ya, langsung ya kita ke pertanyaan inti nih sekarang nih tentang Idul Fitri. Apa yang kalian rasakan merayakan Idul Fitri dengan kondisi seperti sekarang ini kira-kira? Kita bersihin rumah. Gak apa-apa. Iya. Oke, saya ulang lagi ya. Yang kita rasain sih seperti saya tadi ucapkan sedih sekali, tapi ya udah kita harus positive thinking. Kita kan selama Ramadan kita puasa dan hari raya ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada corona nggak bisa bertemu dengan keluarga, jangan merasa sedih, jangan walaupun kamu apa ya, dan juga sekarang banyak yang orang sakit sekali kan, jadi dan Alhamdulillah mungkin على نعمة الصحة يعني ya, كل شيء. jadi alhamdulillah udah kita punya sehat badan. Ini alhamdulillah sekali. Kenapa kamu nggak bahagia? Udah bahagia aja gitu dan Iya. merayakan sah ihtafilu bil Aid gitu. Iya. Sedih ada sedih, tapi jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa. Yang paling penting adalah bersyukur begitu ya, masih bisa Iya, berkumpul bersama. betul. Iya. Dan juga terus positive thinking, Pak. Iya, Ya, positive thinking ya. Berpikir positif terus. Ruman Betul, gimana Pak. Ruman nih? Si Ruman ini yang si buah delima gimana? Iya. Sedih nggak atau seneng nggak? Bisa kan? Apa? Ruman bagaimana perasaannya Ruman? كيف إحساسك؟ شعورك؟ إنه ما ماذا في تشعر يعني؟ Ya. نفس الشيء Iya. بس الحمد لله يعني قدرنا نستمتع قد ما نقدر يعني الحمد لله إن عندي 3 أخوات نستمتع Yeah. كلنا في بيت واحد صح ما Yeah. خرجنا يعني pada قضاء nggak bisa. nggak bisa أشوف أهلي yang برا البيت so الحمد لله يعني نستمتع سوينا يوتيوب وزي Matik كذا. dari ya ditejam sama Ailah ya, begitu ya? Iya. Iya. Ya katanya udah dinikmatin saudara, jadi ditamanin saudaranya. Iya. Iya. Untungnya kalian betul, Pak. banyak ya berempat ya, jadinya wah bisa Iya. Iya. Oke, ya bagus. Ya begitu emang harus bersyukur. Jadi dan ya, juga betul, untungnya Pak. masih punya keluarga inti ya, 4 orang bisa rame-ramean di situ, bisa saling ya, masya Allah lah istilahnya nggak sepi gitu ya, begitu. Iya, Iya. alhamdulillah. Iya, tadi seperti yang mereka bilang, walaupun ya memang karena COVID-19 ini semua orang itu sedih, memang semua orang itu sama-sama nggak bisa ketemu sama keluarga, sama-sama nggak bisa ngumpul-ngumpul, apalagi kita ngumpul di kafe itu nggak bisa. Tapi karena gitu, walaupun kita sedih, kita harus tetap enjoy, apalagi kita harus bisa spending time atau menyiapkan waktu atau menyisakan waktu bersama keluarga. Seperti mereka ini kan, 4 bersaudara, mereka memisah waktu bersama saudara-saudaranya. Nah, ini dia pertanyaan yang kedua. Apa saja kebiasaan yang kalian lakukan sebelum Eid? Soal jawab. Ana paling awal. Sebelum Eid kita bersihin rumah, terkhusus dapur, dan setelah itu kita bikin niolot kayak gunting rambut dan bikin warna-warni for my hair, bikin THR ya. Oh, THR ya. Iya. Oh, THR ada juga ya? Iya ada. Ini nomor 1 di Eid. Kita juga tunggu THR orang. Oh, iya berarti sama kayak di Indonesia ya, gitu. Oh, tadi ya kamu bilang bersihin rumah, ya bersihin apa namanya, mengganti warna rambut ya, mungkin biar new look gitu ya, tampilan baru. Terus kemudian THR, terus apa lagi?
Terus apalagi kalau sebelum corona biasanya kita cari tempat untuk kita semua keluarga berkumpul karena rumah kita kecil, nggak bisa keluarga kami banyak, nggak bisa laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin dari 10 hari sebelum hari raya udah kita cari-cari untuk tempat untuk yang berkumpul gitu. Kebiasaannya Istiroha gitu ya, kayak villa gitu ya. Iya istirahat, kalau bahasa Indonesia bahasa Arabnya istirahat gitu. Iya. Oh itu pasti seperti itu ya setiap tahunnya ya, karena kalian mungkin keluarga besar jadinya biar bisa ngumpul banyak di situ ya. Kalian menyewa istirahat ataupun seperti villa ya kalau di Indonesia untuk berkumpul keluarga-keluarga di situ ya gitu. Karena mungkin juga kan ada laki dan perempuan dan kalian juga nanti pastinya akan membuka hijab ya, karena kan laki-laki dan perempuan jadinya bisa menunjukkan gaya masing-masing ya gitu ya gitu. Iya benar. Ya perlu diketahui ini buat pemirsa semuanya kan, karena mereka ini budaya masih ada budaya Arabnya, jadi mereka tuh biasanya menyewa istiroha karena bisa berkumpul keluarga besar mereka gitu, karena juga laki-laki dan perempuan tuh dipisah gitu Izzuddin ya. Terus kemudian nanti mereka tuh semuanya membuka hijabnya ya, maksudnya menunjukkan gaya style rambut masing-masing gitu ya. Istilahnya tapi tetap di sana masih menggunakan koridor Arab. Jadi perempuan, laki-laki. Jadi nggak terlihat. Jadi mereka bebas menggunakan baju lebaran yang bagus, rambutnya yang new look yang warnanya warna-warni gitu ya. Iya, seperti itu ya. Betul nggak itu? Ya benar. Ada kita mutagim, iya. Saya bagian. Gimana? Ya nanti aja. Oh gitu. Oke, ya seperti itu ya. Jadi itu perlu diketahui ya semuanya. Mereka kalau kita mungkin di Indonesia kan ya datang ke rumah nggak perlu istiroha ya, datang ke rumah berkumpul. Kalau di Indonesia begitu ya, sungkeman gini. Nah kira-kira nih ada nggak sungkeman? Minta maaf gitu. Iya, minta maaf. Tidak ada. Cuma cium tangan sah. Kalau cium begini dengan bapak dan ibu aja atau yang orang tua gitu. Tapi selain itu enggak. Mungkin kakak bisa. Tapi misalnya kita berempat tidak. Kita cuma ini menarik nih ya kan ya Izzuddin ya. Kalau kita itu kan di Indonesia kita pastinya kan langsung nanti habis sholat Id nanti kita orang tua kita duduk di atas, kita di bawah, nanti maaf-maafan mama papa, maaf lahir batin, itu biasa banget Pak ya mama papa gitu, punya kesalahan selama ini gitu kan. Nah ini tidak ada di kalian ya? Ini ada, tapi ibu dengan bapak. Nah, ibu dan bapak mungkin karena ibu dan bapak kalian itu lahir di Indonesia kali ya. Iya, jadi mereka begitu. Iya. Nah, tapi kenapa kalian nggak make itu ya? Coba. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kayaknya nggak merasa bahwa ini harus dilakukan gitu. Nggak merasa gitu. Ya. Karena kebiasaannya kita udah cuman salim gitu. Dan ini Pak biasanya merasa sopan sekali. Kalau udah salim di sini merasa asa sopan gitu. Apalagi cium tangan itu high level. Jadi kalau dia salam pipi gitu, oh ini sangat baik udah. Ini sangat baik. Jadi mencium tangan dan juga cium pipi itu rasanya udah level tinggi menurut kalian ya? Kalau iya level tinggi udah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita kan di Indonesia tuh sampai harus maaf-maafan, biasa pun sampai nangis-nangis loh itu loh ya. Bagi saya yang istilahnya yang jarang berkumpul dengan keluarga, ya istilahnya ketika momen Idul Fitri itu adalah momen yang sangat luar biasa untuk cium pipi, cium tangan dan juga meminta maaf ke ayah ataupun ke ibu, ke adik-adik semua, ke saudara-saudara. Karena di situ ada momen-momennya kita benar-benar memfitrikan, mensucikan diri gitu. Tanpa ada lagi kesalahan. Jadi seperti itu. Jadi yang kitanya bisanya mungkin marah-marahan antara Ranu dengan Rima nanti misalnya punya masalah di hatinya, nggak tahu pas lagi di Idul Fitri itu nanti maaf-maafan. Pokoknya kita nggak ada lagi masalah ya, kita kita dari nol lagi. Makanya disebut dengan Idul Fitri, kembali ke fitri, kembali pada kesucian seperti itu. Nah itu kalau di Indonesia. Jadi itu gak kalian lakuin ya. Wah ini menarik sekali nih. Jadi ya ini kalau udah cium pipi, udah ini berarti saya minta maaf. Walaupun gak diomongin ya.
Iya, udah cukup. Karena kalau marah cuma begini aja. Dan lihat juga lihat. Ya seru banget nih pemirsa di The Mahir Show, bener-bener ya. Ya jadi ini perlu diketahui nih, mereka itu tidak ada. Jadi budaya seperti kita mungkin nanti bisa tahun depan dipakai ya budaya itu gitu. Seperti air dan saya. Kamu harus cium. Dibikin video ditunggu ya tahun depan. Bapak, Ibu, kita cium tangan. Cium kepala. Tapi saudara enggak. Ya nanti tahun depan kita mau lihat nanti di YouTube kalian ya ada seperti itu ya. Ya ditunggu videonya ya. Oke, siap ya. Oke. Menarik sekali Izudinnya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu nih ya budaya mereka dan mereka masih menggunakan budaya Arab nih. Oke, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia yang lahir di Saudi, apa budaya Indonesia yang kalian lakukan ketika merayakan Eid? Oke, ini dijawab sesuai inti. ايش البداية اللي نسويها لما نحتفل بالليل؟ ايوه ايش الثقافة؟ ايوه. Biasanya saya melihat makanan Indonesia warna-warni, yani diserahkan dan juga waktu open house di malam. Ya, makan malam. Makanan Indonesia. Ini aja saya yang melihat ini. Yang ini budaya yang sangat dilakukan, makanan Indonesia. Iya. Jadi harapan makanan Indonesia. Nasi. Kira-kira makanan apa tuh biasanya? Kalau kira-kira makanannya apa saja? Di Arab Saudi? Kira-kira makanan Indonesia-nya apa yang kalian mereka makan roti. Iya, roti. Roti dengan keju, roti dengan selai, roti dengan daging. Ada dengan daging namanya munazzalah. Ini daging bikinnya dengan tahina. Iya. Ini asasnya roti. Iya, tapi dengan roti. Iya, dengan roti. Tapi kita nasi. Oke. Masih ada Indonesia. Masih ada Indonya ya? Apa? Itu makanan yang ada di Idul Fitri. Iya, ini terkhusus untuk Idul Fitri di Makkah dan Madinah dan Jeddah, Al-Hijaz. Kita bisa mengucapkan Al-Hijaz. Dan juga ada salah satu makanan yang terkenal sekali namanya dibyaza. Nah, dibyaza ini makanan dari Gamruddin. Gak tahu sih bahasa Indonesia apa Gamruddin. Mungkin tolong Izzuddin, apa Gamruddin bahasa Indonesianya? Gamruddin. Ini bahan dari mishmish. Bulan. Yang manis masam itu. Yang manis masam itu warnanya orange. Mungkin kayak gini ya. Kayak gini? Enggak. Ini kue. Kalau ini nastar namanya. Itu yang kayak likat-likat itu yang dimakan masam manis dari buah mishmish. Buah kismis. Ya, itu dibikin seperti selai nanti dengan berapa kacang. Nah, ini sangat terkenal sekali di Arab, di Al-Hijaz. Namanya Komarudin. Bukan, nama makanannya dibyaza. 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 Kalau makanan Indonesianya apa? Kita biasanya nasi kuning. Nasi kuning. Atau sate. Bisa kadang-kadang sate. Lontong. Lontong gitu ya. Jadi kebiasaannya situ ya. Jadi kalian open house gitu ya. Bisa juga house dan juga makan malam bersama. Yang diomongin apa tuh kalau saya lagi ngumpul gitu? Diomongin apa yang dibahas, apa yang dibicarakan ketika lagi ngumpul? Biasanya kan karena mereka ganti nuyul karena harus diambung atau dipujiin. Wow, gitu. Masya Allah, bajunya bagus ya, gitu ya. Berusaha untuk yuluk, mereka tunggu untuk dipujiin, jadi dipujiin aja. Nah, dan juga saling muji-muji. Bercanda. Tapi kita tanya sihat karena kita selama saya seperti tadi mengucapkan 1 tahun enggak bertamu. Jadi kalau di hari raya itu sangat rindu. Kami lama sekali enggak. Jadi ramai sekali. Dan karena kadang-kadang kita bisa dikumpulin paman yang tua, kadang-kadang bisa dikumpulin, jadi kita bisa berkumpul juga.
Yani paman, ibu gitu. Tapi kita harus pakai ini juga gitu. Hijab. Pakai hijab ya, karena itu paman-paman ataupun mungkin saudara jauh ya, bukan keluarga ini. Ya paman gak apa-apa, tapi karena ada anak gitu, anak paman gitu ya. Jadi kita pakai gini. Tapi ini jarang, bukan laisa daiman. Iya, laisa daiman ya, enggak jarang lah istilah gitu ya, enggak mesti. Ya. Apa namanya? Tadi juga kalian sebut tadi THR. Ya. THR itu THR pasti ada ya. Gitu. Itu juga budaya pasti Indonesia. ada, harus ada. Itu juga budaya Indonesia betul. Itu yang ya. abang. Biasanya kalau THR-nya berapa tuh jumlahnya? Jumlahnya ini sampai 1.000 sampai 1.000. ya. Karena kalau dia kecil lebih banyak pasti. Tapi kalau kurang jadi kalau yang masih kecil banyak ya, kalau sudah semakin besar dia kurang gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kalau yang sudah kerja itu udah kurang. Tapi kalau yang masih sekolah biasanya masih sama ya Izudin ya. Kalau Pak Ivan begitu dulu. Kalau sebelum Pak Ivan kerja, Pak Ivan masih sama dengan yang kecil-kecil. Justru yang kecil-kecil makin dapatnya kecil. Kami yang besar makin besar dapatnya. Gitu. Iya, tapi ketika sudah kerja baru stop, no THR. Justru kita yang ngasih THR sama adik kecil seperti itu. Benar. Wah, luar biasa ya. Jadi ada Izudin ada perbedaannya Izudin ya. Jadi kalau mereka itu Izudin, betul ada perbedaannya. Yang kecil membesar THR-nya, yang sudah dibesar justru mengecil. Kalau kita di Indonesia yang kecil, yang besar gitu kan. Tapi stop ketika sudah dapat pekerjaan dan justru yang bekerja itu yang memberikan THR bagi adik-adiknya. Wow, luar biasa ya. Ini budaya yang berbeda ya Izudin ya. Jadi tadi ada THR seperti tadi yang sudah mereka bilang, semakin besar berarti itu semakin dikit duitnya. Kalau di Indo ya beda. Nah itu dia tadi THR. Terus juga tadi ada makanan Indonesia, ada nasi kuning, ada sate semalam. Wah itu sangat Indo banget tuh. Oke, kita lanjut ya pertanyaan yang keempat. Nah ini ngomong-ngomong tentang bahasa nih. Apa yang membuat kalian menggunakan bahasa Arab di lingkungan keluarga? Kenapa itu ya? Apa sebelumnya kalian bisa bahasa Indonesia atau gimana? Oke, تفضل. أقول بالعربي بالعربي. bisa bahasa Arab تفضل. طيب أنا أترجم. طيب هو من أنا صغيرة 50% إندونيسي من ماما وبابا، 50% عربي من أخواتي وأخويا. أنا أترجم. Katanya 50% lagi dia sebelum sekolah, 50% dia bahasa Arab dan 50% bahasa Indo. لين ما دخلت المدرسة. Sampai masuk sekolah. دخلت المدرسة دخلت مدرسة عربية، فحيكون اللي يعلموني هو عربي، فأنا أتعلم وأطبقه في المدرسة، وهذا العلم اللي أخذه في المدرسة أطبقه في البيت. فأيوة زاد نسبة اللغة العربية عندي. Nah, oleh karena dia masuk sekolah Arab, oleh karena itu dia belajar bahasa Arab, dia nulis bahasa Arab, dia dengar bahasa Arab. Oleh karena itu dibawa juga bahasa Arab ke rumah. Nah, oleh karena itu pas menjadi tinggal 50-50 lagi, menjadi mungkin 70% bahasa Arab, Indonesianya menjadi kecil gitu ya. Iya, jadi, karena mungkin lingkungan kalian juga di situ menggunakan bahasa Arab. Iya, sudah terbiasa. Ranu, Rima, Rumarina juga semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadinya ya udah bahasa Arab ya gitu. Nah, jadi menyesuaikan tadi dari pelajaran yang dari sekolah tadi Izudin ya, tadi karena bahasa Arab, terus kemudian di rumah juga kakak-kakaknya semuanya juga menggunakan bahasa Arab di sekolah dan akhirnya dipakai gitu ya. Tapi kalau mama sama babanya pakai bahasa Arab juga ya? Enggak, kalau mereka dengan kami pakai bahasa Indo juga, tapi bahasa Indo Banjar. Salahnya. Makanya kita nggak bisa bahasa Indo, tapi bahasa Banjar bisa. Hadangi ulun gitu ya. Hadangi ulun. Aduh, saya nggak paham nih bahasa Banjar. Saya tahu bahasa Banjar sedikit. Pian bagaimana kabarnya gitu ya,
logatnya ya. Benar, alhamdulillah. Bapak apa kabar? Baik. Oke, jadi seperti itu Din. Jadi mereka itu karena mereka sekolahnya sekolah Arab Din, ya kan. Jadi menyesuaikan begitu. Jadi dibawalah ke rumah. Tapi kalau orang tua masih menggunakan bahasa Indonesia Banjar, kebanyakan Banjar ke mereka. Jadinya ya karena tadi budaya juga dan lingkungan mendukung, jadi walhasil ya sudah. Jadi bahasa bisa dibilang ya bahasa ibu mereka tuh bahasa Arab di rumah. Kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Banjar, dan bahasa Indonesia bahasa ketiga yang itu pun jarang-jarang dipakai ya sebenarnya. Ya jarang. Makanya kita buka YouTube untuk dipakai Jadi YouTube itu adalah kalian mengeksplorasi bahasa Indonesia kalian gitu ya. Iya. Banjar Indonesia. Iya. Oke. Wow, keren banget nih pembahasan kita pada hari ini ya Izzuddin ya. Banyak sekali informasi menarik apalagi tentang budaya nih, budaya di rumah. Ya budaya yang mungkin berbeda dengan kita ya Izzuddin ya, karena kita kan sekolah Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadinya ya terbiasa dengan bahasa Indonesia. Memang ternyata sekolah itu membentuk karakter ya Izzuddin ya. Iya, benar. Tergantung lingkungannya Pak. Tergantung lingkungannya ya Din ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, bahasa saja kita juga agama beda. Ibu Syafi'i, kita menjadi Hambali. Kita semuanya Hambali. Ibu Syafi'i. Iya. Kita beda karena sekolah. Iya. Ini yang sering Pak ngomongin nih Izzuddin ya gitu. Jadi jangan sekolah itu semua sama. Enggak sama. Jadi sekolah itu adalah pembentukan karakter. Justru jadi karakter yang mereka pakai adalah di sini adalah karakter Arab. Ya, tadi seperti yang mereka bilang dari mazhab pun jadinya ikut-ikutan Saudi karena memang ya di Saudinya mereka menggunakan mazhab Ambali ya gitu. Kalau ibu mereka karena memang mereka ibunya semuanya lahir di Indonesia, ayah mereka pun di Indonesia, jadi menggunakan mazhab Syafi'i. Dan begitu juga dengan karakter, misalnya dengan cara berpenampilan, dengan cara penggunaan hijab mereka, dengan cara mereka berbicara, itu semuanya menggunakan budaya-budaya Arab. Nah, justru makanya nih adanya sekolah Indonesia di Mekah itu adalah bagaimana caranya ya membentuk karakter ya kan, karakter anak-anak bangsa Indonesia yang ada di Mekah ya, jadi lebih mengenal lagi budaya Indonesianya ya kan, sehingga mereka menjadi orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi karena ini Rari Rure ini semuanya dulunya sekolah Arab ya. Jadi ya tadi untungnya mereka punya orang tua yang masih memperkenalkan budaya Indonesia ya. Gitu ya. Dan yang kedua karena ada program BIPA di Sekolah Indonesia Mekah ya kan. Jadi tambah lagi nih informasi tentang Indonesia kemarin ya. Seru ya kemarin waktu program BIPA ya. Gimana rasanya kemarin kira-kira belajar bahasa Indonesia di Sekolah Indonesia Mekah? Wow. Gini, ramai sekali. Kita juga menjadi budayanya beda. Kalau masuk sekolah Indonesia, nah sekarang kita harus jadi Indonesia. Jadi kita walaupun perempuan Indonesia, dan juga walaupun semuanya perempuan kan, kita nggak buka hijab karena mengikuti guru. Guru nggak buka, jadi kita ikutin gitu. Oh ini budaya gitu. Dan juga harus sopan. Iya sopan gitu. Ya, jadi beda sekali. Jadi kalau awal buka pintu, nah orang Indonesia. Jadi ketika ketemu laki-laki pun ketika di sekolah Indonesia, ya biasa ini orang Indonesia biasa. Iya benar. Nah ini perlu diketahui juga nih ya pemirsa semuanya, kalau di sekolah Saudi itu mereka membuka hijab sekolahnya karena memang semuanya perempuan, tidak ada laki-laki sama sekali. Tapi untuk sekolah Indonesia, walaupun kita berbeda sekolahnya seperti di pesantren-pesantren ya kan, di mahat al-mahat di Indonesia, tetap saja hijab itu dipakai. Hijab itu dibuka hanya ketika di kamar saja kalau di pesantren. Nah, ketika di Indonesia pun seperti itu juga, walaupun dia itu bergabung tetap menggunakan hijab. Hijab dibuka ketika dalam kawasan rumahnya masing-masing begitu. Jadi kaget nih ya kalian ya gitu. Wah, kalau di sini kita harus buka apa tidak? Buka apa tidak? Udah ikut guru aja gitu. Iya, siapa gurunya?
Kalau saya Guru Rehana. Ya, saya Ibu Rehana. Apa Guru Rehana? Ibu Rehana ya. Saya dengan Kak Rumah, adik rumah, Inang. Ibu Enong. Oh, Ibu Enong. Iya, Ibu Enong. Ibu Enong itu orangnya, Bu Enong rame ya, orangnya gitu ya. Iya, mau kalian sampaikan kepada Bu Rehana coba dari Rima. Oke, kalau dari saya ke Ibu Rehana, terima kasih banyak untuk mengajari saya huruf-huruf atau angka kan atau huruf bahasa Indonesia. Saya kaget bahwa si itu bukan si, itu C. Ya Allah, kaget. Ya, di Inggris si, tapi Indonesia ya, kami kaget sekali. Makanya kita yang harus dan juga terima kasih untuk bisa karena saya banyak sekali bahasa Banjar waktu itu, tapi Ibu Rehana ya dengarin saya sampai selesai dan katanya itu bahasa Banjar. Oh ya maaf Bu. Ya, jadi terima kasih banyak untuk mengajari saya dan alhamdulillah saya sekarang ini saya bisa bahasa Indo karena kebantuan Ibu Rehana. Dan juga makasih untuk sekolah untuk makasih kami kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Tanpa itu mungkin kami nggak bisa sampai sekarang ngomong seperti ini. Benar, kami nggak bisa selalu bahasa Indonesia. Jadi terima kasih. Iya. Untuk Ranu coba dong. Ranu dengan Ruman. Untuk Ibu Enong apa yang mau disampaikan? شكرا terima kasih untuk Ibu Inang. كمان لما احنا تعلمنا كانت الحصة ممتعة. التدريس semua كان ممتع dengan nyanyi bundar topi saya bundar gitu ya. Iya. ما كانت الحصة ممل ما كان بس اتعلمي. Bukan cuma belajar tapi pelajarannya sangat ramai. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kami juga Banjar tuh. Ini Banjar. Saya banyak ngomong bahasa Banjar. Iya. Ini bukan. Ini Banjar tidak Indonesia. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Inang. Kita praktek di YouTube. Ya, kami bisa buka YouTube dan bisa alhamdulillah. Al-buku mashallah an. Ya, buku sampai sekarang saya kalau pingin lihat apa tata bahasa saya harus buka. Anda, kamu, beliau, kau, apa itu sampai sekarang. Pokoknya terima kasih ya buat Ibu Rehana dan Bu Enong yang sudah luar biasa. Masya Allah. Juga nih belajar di buku. Ya, Nino ikutan kalau kita sudah kembali dia buka bukunya belajar. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya nih. Ini salah satu pertanyaan yang mungkin sering ditanya-tanya sama orang-orang Indonesia terhadap orang Indonesia tapi tinggalnya di Arab Saudi. Nah, sejauh mana kalian mencintai Indonesia? Ila ay mada tuhibbu Indonesia? Marra nuhib. Kalau menurut saya ya, karena kita di sini di Arab Saudi banyak yang tanya kamu dari mana? Sekarang untuk saya, apakah saya bangga untuk menjawab saya dari Indonesia? Apa saya malu jawab saya dari Indonesia? Iya. Tapi sebenarnya enggak. Kami bangga sekali bahwa kami dari Indonesia. Jadi ana min Indonesia. Gitu. Jadi mereka melihat bahwa saya bangga sekali. Nah, mereka akan respect saya dari mana gitu. Ini cintanya. Ya walaupun saya nggak tahu cuman kita lahiran di sini nggak tahu apa Indonesia tapi masih Indonesia di hati. Ya kayaknya ada di darah gitu. Ya berita juga kita liatin apa yang terjadi di Indonesia. Walaupun kita nggak di sana tapi kita harus lihat apa yang baru apa yang tidak karena ini kita jangan juga kalian masih Indonesia kamu dari mana walaupun kamu berada di mana. Misalnya kita di Saudi, jangan nolak kamu dari mana, jangan harus bangga kamu dari mana gitu ya. Jadi dan saya ingat sekali waktu saya baru hafal An-Nasyidul Wathani lagu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Waktu saya pertama hafal itu saya nangis. Saya nangis karena
warga negara saya. Beda sih kalau kamu orang tidak di warga kamu, beda rasanya. Jadi kalau kamu merasa bahwa ini lagu kamu, ini kamu, dan ini sangat يعني غريب علينا كنا في المدرسة كل صباح نشيد iya, kita setiap hari songnya untuk Arab cari sambil dia ceritakan. Nah, waktu itu kamu belajar bahasa Indonesia, ini punya kami, ini kami gitu ya. Tapi coba tujuannya saya senang sama coba sedikit dong Indonesia, dinyanyikan Arab lagu Indonesia Rayanya. apa? Coba dinyanyikan sedikit. Yang mana? Indonesia tanah airku. Coba 1, 2, 3. Susah Pak, harus yang waktu saya belajar sampai harus minum air karena Masya Allah harus suaranya nggak bisa. Ini cuma dengar. Hafal nggak kira-kira? Hafal nggak? Belum hafal. Harus ada. Harus ada musiknya dulu ya, baru bisa ngikutin. Iya. Iya. Oke, apa namanya tadi jadi bangga ya sama Indonesia ya. Jadi walaupun kalian tinggal di Saudi ya kan, lahir di sini, tapi tetap berasa Indonesia itu ada di hati, gitu ya. Itu apa namanya merinding ya, masih istilahnya ya Indonesia. Aku ini Indonesia gitu, nggak bisa dipungkiri aku ini Indonesia, darahku Indonesia seperti itu. Apa namanya pernah pulang ke Indonesia nggak sebelumnya? 1 kali. Sekali. selama 3 bulan. Enggak, 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan maksudnya? 6. Jadi pulang ke Indonesia itu 6 bulan di Indonesia waktu itu. Iya. Aku 6 bulan masih itu gimana? kecil-kecil ya. Ya, beberapa tempat. Bandung, Jakarta, Banjar, Puncak. Tapi di Banjar yang waktu yang lama. Mungkin berapa bulan kemarin? 3. 3? Ya, berarti kita 4, bukan 6. Kita 4, lupa ya. 4. Karena 1 bulan kita keliling ke Puncak, ke Bandung. Kemana kemarin? Jakarta. Di Jakarta 1 bulan. 3 bulan di Banjar. Yang penting kalian pokoknya, tapi baru sekali ya, jadi udah keliling-keliling ya. Tapi masih kecil ya, masih kecil-kecil. Enggak, baru 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu baru. Sebelum corona datang ya. Iya. Luar biasa. Intinya kita walaupun memang kita tidak boleh melupakan ya kewarganegaraan kita ya. Jadi bagaimanapun apapun dimanapun kita tinggal ya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap adalah orang Indonesia gitu ya. Harus cinta yang namanya Indonesia sebagai warga negara kita gitu. Oke, kami sering melihat nih konten YouTube kalian yang luar biasa. Apa yang memotivasi kalian sehingga membuat konten YouTube seperti saat ini? Ini jauh. Kebiasaannya Pak, kami sebenarnya nggak ada TV. Iya, nggak ada TV di rumah nggak ada. Jadi bagaimana kita menghabiskan waktu YouTube? Nah, karena itu mungkin sekarang kita di YouTube mungkin udah berapa ya, mungkin 7 tahun sih atau lebih. Nah, jadi kayak YouTube ini kayak kami udah sampai TV, sekarang kayak TV ya, seperti TV dan menghabiskan waktu di YouTube. Nah, ini sahabat, sekarang kami seperti diajarin tahu, sekarang bisa tahu apa yang baik, apa yang tidak. Bagaimana harus kalian bikin YouTube, bagaimana mereka, kami sudah bisa mengikuti orang dari nol sampai sekarang dia 10 million kami sudah ikutin. Jadi ini seperti pelajaran untuk kami. Oh, mereka waktu dulu begitu, mereka begini, sekarang begitu. Nah, kami sekarang nuruti mereka gitu. Ini sebabnya nggak ada TV. Tapi bagus sih, YouTube-nya sangat kreatif sekali gitu. Sebenarnya intinya apa sih sebenarnya? Program yang kalian buat intinya sebenarnya apa? Ingin memperkenalkan keseharian kalian di rumah atau games ataupun bahasa Indonesia? Gitu. Apa yang ingin kalian inginkan? Channelnya semuanya untuk kita berempat praktis bahasa Indonesia. Nah, bagaimana praktisnya? 4 anwa. Yang pertama ada vlog, yang kedua ada DIY, yang ketiga ada tantangan,
Yang keempat ada eksperimen. Ya. Nah, ya gitu. Jadi apa yang ada penting kita akan bikin gitu. Yang penting kita praktis gitu bahasanya. Ya. Oh iya, yang penting intinya adalah mempraktis ya bahasa Indonesia. Ya, di intinya dalamnya. praktis. Dan juga intinya untuk orang Indonesia bisa belajar bahasa Arab dalam kami karena ada subtitle di bawah. Nah, kami ingin sekali juga orang Indonesia tahu apa ini, walaupun satu kalimat, walaupun dua kalimat keluar dari video kami bisa mereka ingatin, oh arti ini gitu, arti ini gitu ya. Ya ini sangat untuk ya kami sangat ingin melajari mereka tapi tanpa kalian harus belajar begini begini ya. Kami ingin mereka belajar tanpa mereka fokus gitu. Jadi ya gitu. Bishikil mumtia. Iya, dengan cara yang indah. Ya. Iya, masya Allah. Jadi ya intinya mungkin bahasa kali ya. Jadi untuk kalian bisa memperbiasakan diri pakai bahasa Indo, bisa ngomong bahasa Indo. Tapi kalau untuk nonton, mereka bisa paham bahasa Arab. Mungkin gitu ya? Iya benar, sahih. Dan juga untuk orang Indonesia tahu apa aja kebiasaan kami di sini gitu ya. Ada ya. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oke, ini pertanyaan terakhir adalah apa yang kalian suka dari budaya Indonesia? Oke, istihabul min thaqafah Indonesia. Saya suka al-ibtisamah, Senyum. Ya, senyum. Oh, senyum. Ya, karena semua Indonesia kalau dilihatin walaupun kita tahu apa tidak mereka senyum. Senyum, insyaallah. Baik sekali. Ya, dan baik sekali gitu. Orang Indonesia tuh senyumnya manis-manis ya. Iya, senyum manis ya. حتى لو سافرنا لما نتكلم مثلا عن السعر وكذا يقولوا نتحاور كأننا أصحاب مو كأننا واحدة جديدة. Ngomongnya kayak teman gitu. Waktu beli mereka seperti teman. Ya, gitu. kita masuk ke pasar. Jadi kalau ketemu sama orang Indonesia tuh sekali aja kayak udah kenal lama gitu ya. Iya. Akrab, hangat gitu. Terus apa lagi? Kalau menurut saya orang Indonesia sangat bersih. Mereka bersih sekali, masya Allah. Saya kaget waktu dengar mereka di satu hari mandinya 2 kali. Wow. Itu sudah biasa. Saya kaget. Dengar kalian 2 kali, masya Allah. Iya, kadang-kadang bisa jadi 3 atau 4 tuh karena kalau biasanya orang apalagi kalau orang Indonesia di kampung itu sholat subuh itu mereka wajib mandi dulu mau sholat subuh. Kemudian nanti juga mau sholat zuhur pun nanti mereka mandi dulu. Biasa begitu. Nanti asar pun mau ke maghrib masih mandi lagi 3 kali kalau di Indonesia, apalagi di kampung-kampung tuh. Gitu. Kalau memang wajarnya memang kalau di Indonesia 2 kali, tapi kalau misalnya di kampung-kampung lebih bersih lagi mereka. Sholat subuh, sholat zuhur, mau maghrib mereka pasti mandi tuh 3 kali. Ya, dan juga waktu saya ke Indonesia, walaupun mereka itu miskin ya, enggak orang kaya, tapi kalau masuk rumah dia, masya Allah rapi, bersih, enggak ada bau. Walaupun mereka miskin sekali, walaupun barangnya sangat buruk gitu, tapi masya Allah senang kalau kita masuk enggak ada bau, enggak ada. Ya, kalau orang lain sih, kalau orang miskin tuh berarti rumahnya gitu, tapi orang gitu Indonesia ya. enggak. Orang Indonesia enggak miskin, kaya, kita bersih semuanya. Jadi masya Allah saya senang sekali bersih. Dan juga kalau orang haji ya datang, teman-teman saya suka sekali mengucapkan ke saya, masya Allah Rima, orang Indonesia kami suka sekali kalau mereka dekat kami. Baunya fix katanya, fix itu yang biru itu. Nah, baunya katanya enak sekali. Ya, mereka bersih. Dan katanya putih semuanya, bagaimana katanya. Dan juga kaos kaki putih, nah bagaimana gitu. Ya, dan di Umrah kan susah untuk bersih baju. Tapi mereka masih, masya Allah, badannya bersih sekali, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini yang menurut saya budaya Indonesia. Iya, jadi bersih ya. Jadi Kalau Rima apa Rinan? Sopan. Kalau yang misalnya ihtiram kan sopan kan? Iya, ihtiram. Bilang ibu, gitu. Adek. Di sini maaf. Di sini nggak ada. Maaf ya, waktu kabira.
Iya, coba apa sih perbedaan yang kamu ambil dari apa namanya tadi budaya karakter Indonesia dengan Saudi? Tadi kamu bilang kan Indonesia kan sopan, senyum. Nah, kalau di Saudi bagaimana menurut kamu? Makanya sampai kamu kaget itu gimana? Apa sih perbedaannya dari orang sini gitu? Untuk bersih sih, kalau orang miskin tuh ya rumahnya nggak tahu sih, bukan bau sih, tapi yakni enggak rapi seperti Indonesia. Orang Indonesia rapi sekali, kayak apa ya, nggak ada barang gitu di sini di sana. Kita pun berempat ini seperti orang Saudi, rumahnya sangat kayak kapal pecah ya gitu. Jadi makanya kita waktu ke Indonesia, masya Allah rapi sekali gitu, cangkir di tempatnya, sanadil. Allah ya. Jadi kita, karena kita budaya orang Arab, kita sangat ya Allah gitu barangnya. Ya itu kalau dari segi kebersihan ya. Kalau karakter gimana karakter? Karakter لا كيف الشخصية الحلوة ايوه الابتسامة المدرسة. Mungkin kalau itu harus berapa kali dulu, mereka baik sih, tapi bukan seperti kamu seperti teman gitu langsung, enggak. Harus ada juga mereka ada kayak nggak rendah diri gitu, ada kayak ya nggak bisa jadi teman langsung gitu, harus harus berapa kali. Tapi kalau sudah menjadi teman sekali, nggak ada baik dari Masya Allah orang Saudi, sangat baik, mereka benar-benar baik, nggak karimin sama ya, dan juga karim, ngasih gitu, sangat baik, sangat tapi harus lama dulu, harus kita tahu nanti mereka baik ya gitu. Tapi kalau dari awal enggak, dari awal kayak ada apa ya, hajiz, mereka kayak dulu ya harus dulu lihat bagaimana gitu ya. Iya, kalau sama orang Indonesia mah ya mau kenal nggak kenal tetap apa namanya tuh, kayak kalau udah ngomong udah kayak apa namanya, sudah kayak orang ini ya, kayak udah kenal lama gitu ya. Kalau ngomong sama orang Arab itu mungkin ya harus punya jeda dulu ya gitu. Kalau sudah dekat baru nanti ini gitu. Iya. Wow, menarik sekali nih obrolan kita pada malam hari ini, dan malam hari ini ya, mungkin yang nonton bisa malam, bisa pagi, bisa siang gitu ya. Sangat banyak sekali informasi nih yang kita dapatkan pada hari ini, luar biasa banget. Rariru ya ini sudah memberikan penjabaran yang luar biasa tentang budaya ya, budaya mereka di rumah, budaya asing dan budaya Indonesia yang mereka pakai juga di sana gitu. Dan mereka bilang katanya Indonesia itu sangat ramah, senyumnya manis, juga apa namanya bersih gitu ya. Yang paling kaget adalah mandi. Budaya mandi yang luar biasa. Emang ini juga budaya mandi nih Zudin yang sangat sering dikatakan oleh orang Saudi nih biasanya betul. Al-Indonesia ze samak. Gitu kan? Iya betul. Iya. Jadi orang Indonesia itu kayak ikan. Ya dikit-dikit air. Tapi memang itu kenyataan, karena memang di Indonesia itu sangat sangat memperhatikan kebersihan tubuhnya. Makanya Indonesia itu ya lebih banyak wangi ya kan, terus juga bersih seperti itu. Memang itu adalah emang sudah budaya dari turun temurun yang sudah kita biasakan sehari-hari begitu. Wah, pokoknya luar biasa banget nih obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih banget Rariru ya sudah memberikan informasi dan sudah join bareng dengan kita di sini di The Mahir Show ya, yang memberikan informasi inspiratif dan juga edukatif buat semuanya penonton yang ada di rumah. Bagaimana Izudin? Kira-kira? Betul Pak, menarik banget Pak, karena kita jadi tahu nih kira-kira seperti apa sih orang Indo yang tinggal di Saudi Arabia, dan juga pastinya sudah terbiasa sama budaya-budaya Saudi Arabia. Ya, oke, pokoknya terima kasih banget sekali lagi buat Rariru ya, dan juga ini Ibu Rehana dan juga Ibu Endang harus bangga punya murid BIPA yang luar biasa seperti mereka, yang akhirnya mampu berbahasa Indonesia dengan baik ya, yang dulunya tidak kenal Indonesia, tidak kenal bahasa Indonesia, sekarang sudah lebih mengenal bahasa Indonesia dari program BIPA di Sekolah Indonesia Mekah. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Kita jumpa lagi pada The Mahir Show yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Merhaba. Kami Rariru Channel. Guys,
jangan lupa like, and share, and subscribe. Dan dadah. Dan juga channel The Mahir Show, same kan? Dan juga jangan lupa guys, subscribe juga. Share and subscribe. Ya, dan dadah.